Amigos Parantosku Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan part ke-9 dari serial Katekyo Hitman Reborn, di mana part ini merupakan season keempat yang menceritakan arc Suna Family yang harus melawan musuh baru di masa depan. Bagaimanakah keseruannya? Nggak pakai banyak tocap, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Lal yang mengajak Suna dan Hayato bermalam di hutan sebelum menuju tempat persembunyian. Di sini Lal memberitahu jika ia berasal dari organisasi penasihat eksternal di bawah pimpinan Imitsu. Dan ia mendapat tugas untuk mencari Suna Family karena katanya keadaan sedang gawat di mana markas besar Fongola sedang berada di ambang kehancuran. Parahnya lagi, Imitsu yang bertugas menjaga Kyudaime nggak bisa dihubungi dan seakan menghilang bersama pemimpin generasi ke-9 tersebut. Hayato nggak percaya sama kata-kata Lal karena setahu dia Fongola adalah mafia terkuat dan nggak mungkin ada yang bisa menghancurkan. Namun Lal menjawab itu cuma cerita lama, sementara di masa depan tersebut ada sebuah family yang cukup hebat untuk menghancurkan organisasi sebesar Fongola. Dan family itu bernama Melifiore dengan seorang bos yang bernama Byakuran. Membuat Suna ingat Hayato masa depan juga pernah menyebutkan nama itu. Lal juga memberitahu jika di masa depan mereka bertarung menggunakan kekuatan cincin hingga tiba-tiba ia merasakan ada kekuatan musuh yang mendekat ke sana. Bener aja, karena kemudian datang makhluk yang sangat mirip dengan Gola Mosca, yang Lal bilang makhluk itu bernama Strau Mosca, generasi kedua setelah Gola. Strau bergerak untuk mencari orang yang mempunyai kekuatan cincin. Beruntung Lal udah menyegel semua cincinnya menggunakan rantai kecil yang disebut rantai Mamon. Apalagi sebelumnya ternyata Lal udah meminta Suna dan Hayato menyegel Fongola ring mereka menggunakan rantai itu juga. Anehnya si Strau masih aja bisa mendeteksi keberadaan ketiganya, yang ternyata Suna lupa jika ia masih punya cincin pemberian dari lansia. Karena hal itu Lal berencana menghadang Strau, sementara kedua bocil masa lalu diminta melarikan diri. Tapi nggak diduga seseorang lalu datang dan menebas kepala si Strau. Dan orang itu ternyata adalah Yamamoto yang berasal dari masa depan. Si Yamamoto yang melihat Suna dan Hayato bertubuh kecil nggak tahu jika mereka berasal dari masa lalu, membuat Suna menjelaskan apa yang udah mereka alami. Yamamoto cepat-cepat mengajak mereka pergi karena serangan tadi hanya bisa membuat Strau nggak bisa bergerak sebentar aja. Suna sempat terdiam karena menyadari jika teknik pedang yang dipakai Yamamoto tadi merupakan teknik milik Squalo yang membuat lawannya nggak bisa bergerak. Dalam perjalanan, Yamamoto berkata pada Suna jika Judaime di masa itu sangat gagah dan berbeda dengan Suna yang dulu, begitupun dengan Hayato. Nggak lama, Yamamoto membuka segel cincinnya dan memasukkan kekuatan cincin tersebut dalam sebuah kotak yang tiba-tiba bisa membuat hujan. Hebatnya, hujan itu selama ini menyembunyikan jalan menuju markas rahasia mereka yang berada di hutan tersebut. Yang Yamamoto bilang ada 6 jalan seperti itu yang tersebar untuk menuju tempat persembunyian rahasia mereka. Mereka pun menaiki sebuah lift hingga tiba di ruang bawah tanah, dan mengejutkannya Yamamoto bilang jika yang membuat semua itu nggak lain adalah Suna dari masa depan. Keempatnya pun melewati sebuah pintu penghalang di mana Lalmich tahu-tahu terjatuh setelah melewatinya. Yang Yamamoto bilang itu terjadi karena tubuh Lal nggak siap dengan perubahan lingkungan. Yamamoto membawa mereka ke suatu ruangan hingga mengejutkannya Ribbon ternyata udah berada di sana juga. Ribbon kemudian menunjukkan baju khusus yang katanya baju itu menjaganya agar nggak pingsan seperti Lal setelah melewati penghalang. Ribbon juga memberitahu suatu keanehan yang katanya setelah ia, Suna, dan Hayato terkena Basoka Lambo, waktu tiba-tiba terhenti dan membawa mereka bertiga bukan ke 10 tahun yang akan datang, tetapi tepatnya ke 9 tahun 10 bulan di masa depan. Walau si Ribbon juga belum tahu kenapa mereka terlempar kurang 2 bulan dari waktu yang seharusnya. Yamamoto kemudian menghidupkan sebuah layar yang ternyata saat itu mereka berada tepat di bawah sekolah Namimori. Ia juga menyebut jika benteng Fongola di seluruh dunia sedang diserang, bahkan di Jepang perburuan Fongola Family pun sedang berlangsung. Si Hayato ujug-ujug menampol Yamamoto karena ia kecewa Yamamoto nggak bisa menjaga Suna yang di masa itu dikira udah tewas. Yamamoto menceritakan jika setelah menghancurkan markas utama Fongola di Italia, Melfiore mencoba berunding dengan Suna sang Judaime. Namun mereka nggak menemukan kesepakatan apapun dan kabarnya Melfiore membunuh Suna karena hal itu.
Ribbon berkata walau pembantaian Melfiore terus berjalan, namun mereka belum bisa menemukan para penjaga Suna yang sekarang tersebar entah di mana. Dan karena itu untuk melawan balik, terlebih dahulu mereka harus mengumpulkan para penjaga Suna Family. Suna lalu bertanya bagaimana keadaan ibunya Kyoko juga Haru di masa itu. Ribbon menjawab jika sebelum terjadi kerusuhan, ibu Suna berlibur dengan Imitsu ke Italia walau sampai saat ini Nyonya Sawada nggak diketahui keberadaannya. Yamamoto bilang sebelumnya Bianchi dan Futa udah mengirimkan informasi yang mengatakan 2 hari lalu Melfiore udah menghabisi banyak orang yang kenal dengan Suna Family di kota Namimori, termasuk ayah si Yamamoto sendiri. Keesokan harinya, rapat pencarian para penjaga pun dimulai di mana Ribbon bilang pertama-tama mereka harus mencari penjaga terkuat di Suna Family lebih dulu, di mana orang tersebut nggak lain adalah si Hibari. Bersamaan dengan itu, Yamamoto menunjukkan sebuah foto burung yang selama ini selalu menemani Hibari, di mana sampai saat ini Hibari nggak diketahui keberadaannya dan burung bernama Hybrid itu satu-satunya petunjuk mereka agar bisa menemukan Hibari. Ribbon memberitahu jika Arcobaleno sepertinya nggak bisa keluar sembarangan karena Melfiore udah membuat radiasi bernama non-trinsite yang bisa membunuh seorang Arcobaleno, makanya di markas rahasia itu dibuat pintu penghalang agar non-transite nggak mempengaruhi tempat itu. Sementara si Lalmit yang sering berada di luar katanya nyawanya juga nggak akan lama lagi guys. Shin lalu berpindah ke Melfiore Family di mana Byakuran mendapat laporan kalau pasukannya kesulitan memusnahkan Cavallone Family yang dipimpin oleh Dino. Nggak hanya itu aja karena Byakuran juga mendapat laporan jika Irie Soichi katanya udah tiba di Jepang. Balik lagi ke Suna yang akhirnya mencari Hibari cuma bersama Hayato dan Yamamoto aja. Mengejutkannya, Yamamoto lalu memberitahu jika di masa itu, Suna Family ternyata udah memusnahkan Fongola Ring milik mereka dan semua itu atas perintah langsung dari Judaime. Suna melakukan itu karena katanya Fongola Ring selalu menjadi incaran mafia lain dan karena nggak mau ada konflik, makanya Suna memutuskan lebih baik Fongola Ring dihancurkan aja. Nggak lama terjadi ledakan di hadapan ketiganya dan terlihat di kejauhan jika Lambo dan Ipin berada di sana. For your information, kemarin Lal bilang jika semua Arcobaleno udah tewas ya guys. Ternyata yang dikonfirmasikan tewas di masa depan cuma si Colonello, Skull, dan juga Marmon. Ipin dan Lambo saat itu sedang diserang oleh 2 orang yang berasal dari Melfiore di mana keduanya disebut pasukan Black Spill. Ipin yang terkena serangan lalu meminta Lambo melindungi Kyoko dan Haru yang katanya ada di tempat itu juga. Salah satu Black Spill bernama Nosaru lalu menggunakan cincin dan sebuah kotak untuk membuat senjata berupa sabit untuk menyerang. Hingga nggak diduga Yamamoto turun tangan untuk berhadapan dengan Nosaru. Keduanya pun langsung beradu senjata jarak dekat hingga nggak lama Yamamoto menggunakan Shigure Sonen nomor 8 untuk menebas lawannya itu. Bersamaan dengan itu, Suna dan Hayato akhirnya bertemu dengan Haru dewasa. Sementara Yamamoto lalu menahan serangan balik Nosaru dengan penghalang buatannya. Hayato lalu ingat jika ia sempat menemukan sebuah box dari tas milik dirinya yang dewasa. Ia pun berniat mencoba kekuatan Fongola Ring walau gagal dalam percobaan pertamanya. Yamamoto memberitahu rahasianya yaitu dengan cara mengalirkan energi di dalam tubuh pada cincin agar bisa menggunakan kekuatan cincin tersebut. Ia pun kemudian mengeluarkan makhluk kecil dari salah satu box yang langsung menyerang Shinosaru, bersamaan dengan Ipin yang panik karena Kyoko tiba-tiba menghilang dari sana. Suna diminta mencari Kyoko walau sial Black Spill lain yang bernama Tazaru menyerang Suna sampai terpental ke dalam gedung. Beruntung Suna nggak terluka dan melanjutkan langkahnya mencari Kyoko dan nggak butuh waktu lama keduanya pun akhirnya bertemu. Kyoko dewasa yang melihat Suna lebih kecil sedikit heran, namun sialnya si Tazaru ternyata mengejar Suna sampai ke dalam gedung. Balik lagi keluar di mana Yamamoto menarik kembali makhluk kecil miliknya karena ia berniat menghabisi Nosaru. Tapi kocaknya si Yamamoto tahu-tahu bertukar tempat dengan dirinya dari 10 tahun yang lalu. Begitupun Ipin, Lambo, dan juga Haru. Dan gak hanya mereka karena di dalam Kyoko juga mengalami hal yang sama. Tazaru pun memulai serangannya dan mencoba menghabisi Suna juga Kyoko. Begitupun Nosaru yang langsung menyerang teman-teman Suna. Balik lagi ke Suna yang sial karena waktu melarikan diri jalan mereka tertutup oleh reruntuhan. Dan saat Tazaru menyerang, Suna mendorong Kyoko membuat dirinya sendiri yang terkena serangan telak. Tazaru mencoba menghabisi Kyoko walau nggak diduga saat itu Suna ternyata udah masuk dalam mode hypernya. Pertarungan pun terjadi di udara hingga si Tazaru menggunakan kekuatan cincin dan kotak yang membuat punggungnya ditumbuhi duri tajam dan kemudian menusuk tubuh Suna.
Berpindah keluar di mana ternyata Yamamoto berhasil menyelamatkan Haru dan Lambo, sementara Hayato sempat menyelamatkan si Ipin. Hayato kembali bisa bangkit dan mengingat ajaran si Yamamoto tadi hingga ia pun berhasil membangkitkan api berwarna merah dari Fongola ringnya. Begitupun Suna yang sempat terjatuh berhasil membangkitkan api harapan dari cincin langitnya. Melihat itu, Tazaru mengeluarkan 3 makhluk dari kotaknya yang bereaksi mengejar api milik Suna. Suna pun auto main kejar-kejaran hingga kemudian ia menggunakan teknik melampaui 0 dan membuat benda-benda itu membeku. Sementara itu, di luar Hayato bersiap memasukkan cincin pada kotak yang ia temukan dari koper masa depannya. Dan gak diduga kotak itu lalu mengeluarkan api merah yang besar dan kemudian berubah jadi senjata di tangan Hayato. Hayato yang belum tahu cara menggunakan senjata barunya dikejar-kejar oleh Nosaru hingga ia pun lalu mengide memasukkan dinamitnya ke mulut tengkorak di senjata tersebut. Hebatnya dengan itu Hayato mengeluarkan tembakan sangat besar yang mengenai Nosaru dengan telak dan membuat orang itu kehilangan kekuatannya walau cuma sebentar aja. Nosaru pun kembali mengejar Hayato dan lagi-lagi kemudian Hayato menembak Nosaru untuk kedua kalinya. Tembakan kedua itu nggak hanya menghilangkan kekuatan Nosaru tapi juga tubuhnya yang terlihat menghilang dari sana. Sementara itu di dalam Suna berhasil membekukan api di kaki Tazaru dan lalu menghajarnya sampai terpental. Karena pertarungan tadi, mereka pun akhirnya nggak jadi mencari Hibari dan harus kembali ke markas di mana Suna terluka setelah melawan Tazaru. Hayato lalu memberitahu Suna kenapa teman-temannya bisa tiba-tiba datang ke sana juga yang katanya mereka tiba-tiba ditembaki seseorang menggunakan basoka si Lambo. Haru lalu datang sambil menangis karena Ribbon ternyata udah menceritakan semua yang terjadi di masa depan. Ribbon kemudian datang dan meminta kedua gadis pergi sementara ia akan mengadakan rapat dengan Suna Family. Di sini Suna kehilangan minat mengumpulkan penjaga dan lebih mengkhawatirkan keselamatan kedua gadis membuatnya berdebat dengan si Ribbon. Hayato lalu kembali membaca surat yang ia temukan dari kopernya yang ternyata masih ada lanjutan dari yang ia baca kemarin. Di sana Hayato menulis jika mereka harus mengumpulkan para penjaga dan gunakan cincin Fongola untuk menghancurkan Byakuran. Dan juga habisi pria kacamata yang ada di foto jika mau semuanya kembali normal. Dari surat itu Hayato mengerti apa maksud dirinya di masa depan menuliskan pesan tersebut. Yang ternyata ia emang berencana membawa Suna Family dari masa lalu yang masih memiliki cincin Fongola untuk menghadapi Byakuran. Scene lalu berpindah pada Irie Soichi di mana di masa depan kedua wasit nampak udah jadi anak buahnya. Keduanya melapor pada Soichi jika Nosaru dan Tazaru udah dikalahkan oleh seseorang. Balik lagi ke Suna, di mana Ribbon berkata mungkin Irie Soichi masa depan bisa membantu mereka kembali ke masa lalu. Kembali pada Irie Soichi lagi yang menemui ketua Black Spill yang bernama Gamma. Di sini disebutkan kalau Irie Soichi adalah pemimpin divisi kedua White Spill, sementara Gamma pemimpin divisi 3 Black Spill. Dan itu menjadikan Soichi orang nomor 2 di Melifore Family. Soichi datang untuk menegur Tazaru dan Nosaru yang kalah dalam pertarungan, dan juga meminta Gamma memberikan laporan tentang Fongola kepada dirinya. Setelah Soichi pergi, Gamma ternyata menyembunyikan Nosaru dan Tazaru di sana juga, dan di sini terungkap jika Black Spill nampak nggak menyukai Soichi yang katanya sangat dipercaya oleh Byakuran. Scene berpindah pada Lalmich yang menatap sedih sebuah foto yang berisi gambar dirinya bersama Kolonelo dewasa. Hingga ia dikejutkan oleh Suna dan Hayato yang memohon agar Lal mau mengajari mereka caranya bertarung di masa depan. Lalmich bilang jika ia nggak punya waktu bermain dan malah pergi dari sana. Ribbon lalu memuji Lal yang katanya pelatih hebat, bahkan ia juga yang udah melatih Kolonelo menjadi arkobaleno yang hebat. Nggak lama mereka mendengar jeritan Kyoko juga haru dan auto pergi menemui keduanya yang ternyata kedua gadis melihat ada seseorang di dapur. Dan pria itu adalah pencipta senjata dari Fongola yang bernama Giannini. Lal yang melihat kekacauan di dapur berkata pada Ribbon walau punya cincin Fongola, Suna dan kawan-kawan belum bisa menggunakannya. Dan ia nggak mau menghabiskan waktu melatih anak-anak yang belum bisa apa-apa. Ribbon lalu memberitahu Lal jika saat melawan Black Spill, Suna dan Hayato berhasil membangkitkan kekuatan cincin mereka. Dan mendengar itu, Lal pun akhirnya bersedia untuk melatih Suna Family. Lal langsung memberitahu tentang Melfiore yang katanya adalah gabungan dari dua family, yaitu Black Spill dan juga White Spill. Hingga ia bersiap memulai latihan pertama, di mana Lal meminta ketiga anak itu untuk membuka sebuah kotak yang katanya selama ini nggak pernah bisa dibuka.
Oke, karena part 9-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang link besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.